Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gelombang Bunyi. Perkenalkan, nama saya Alika Reika, absen 1. Saya Renia Marita Nazifa, absen 5. Saya Julia Rahmawati, absen 17. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang gelombang bunyi. Mari simak videonya. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium, seperti udara, air, atau benda padat, dan dapat didengar oleh telinga manusia. Gelombang bunyi terbentuk karena adanya perubahan tekanan di medium yang merambat, yang kemudian menghasilkan gelombang longitudinal. Sebagai contoh, ketika seseorang berbicara, maka suaranya dapat didengar karena terdapat udara di sekitarnya. Sedang perang bola salju. Masa kau tidak mengerti? Perang bola salju. Aku mau main. Bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi dapat memasuki telinga karena bunyi merambat sebagai gelombang. Dikarenakan bunyi merambat melalui udara, maka bunyi tidak dapat dilihat. Berikut karakteristik gelombang bunyi. 1. Amplitudo atau besarnya getaran. 2. Frekuensi atau jumlah getaran per detik. 3. Kecepatan rambatannya. Sifat gelombang bunyi. 1. Dapat dipantulkan. 2. Dapat mengalami pembiasan ke medium berbeda. 3. Dapat mengalami pelenturan. 4. Mengalami interferensi. Mari kita bahas satu persatu sifat gelombang bunyi. 1. Pemantulan atau refleksi. Pemantulan adalah keadaan di mana gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Sebagai contoh, bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. 2. Pembiasan atau refraksi. Pembiasan adalah jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, maka gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Contohnya adalah bunyi petir yang terdengar lebih keras saat malam hari. Karena pada malam hari, lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. 3. Pelenturan atau difraksi, yakni peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde atau setara dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. 4. Penggabungan atau interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Audiosonik dengan rentang 20-20.000 Hz, infrasonik dengan rentang kurang dari 20 Hz, dan ultrasonik yakni di atas 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti laba-laba, gajah, hiu, dan lain-lain. Bunyi ini merupakan rentang suara yang dapat didengar oleh manusia. Contohnya suara kucing, ayam, burung, dan lain-lain. Memiliki rentang suara yang tinggi dan tidak dapat didengar oleh manusia. Contohnya alat navigasi lumba-lumba, kelelawar, dan paus orca. Itu dia penjelasan singkat kami mengenai gelombang bunyi. Banyak kekurangan dalam tugas ini dan harapannya semoga dengan penjelasan kami dapat membantu Anda dalam memahami sedikit tentang gelombang bunyi.